Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal khusranu lil asyin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita untuk selalu bersyukur dengan membaca kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita yakini mempunyai syafaatul uzma, dan kita sungguh berharap besok akan mendapatkan syafaatul uzma tersebut. Selanjutnya, mari kita benahi pertemuan kita ini dengan mempelajari sesuatu yang bermanfaat bagi kita, yaitu dengan membahas keutamaan membaca zikir la ilaha illallah yang jarang diketahui orang. Maka amalkan sekarang. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak di hari kiamat ada orang diajukan ke depan mahkamah pertimbangan agung, lalu ditunjukkan 99 bendel yang berisi catatan perbuatan dosa-dosanya. Panjang setiap lebarnya sejauh mata memandang. Mulailah bendelan-bendelan tersebut diletakkan pada daun timbangan. Sedangkan pada daun sebelahnya diletakkan pula kertas seujung jari berisi syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak diduga sebelumnya bahwa ternyata berat kertas kecil itu mampu mengalahkan berat bendelan-bendelan tersebut. Otomatis lenyaplah segala dosanya. Itulah keutamaan membaca la ilaha illallah yang pertama. Jadi timbangan dosa yang besarnya seperti itu akan terhapus dengan satu tulisan dalam kertas kecil, yaitu la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang sering diucapkan oleh seorang hamba Allah, yaitu manusia ketika di dunia. Maka Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Muthalib Hantob, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya bacaan yang teristimewa bagiku dan para nabi terdahulu, yaitu la ilaha illallah. Kemudian Al-Faqih juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril turun seraya membaca ayat, yang artinya di hari bumi berubah atau diganti dengan lainnya. Demikian langit, makhluk seluruhnya menuju Allah yang esa dan perkasa.
Beliau bertanya, bagaimana manusia saat itu? Jawabnya, ya Muhammad, mereka di atas bumi putih tiada seorang pun pernah berbuat dosa di tempat itu. Ketika jahanam mengaung sekali, para malaikat lari mencari pegangan kuat, yaitu aras. Dan setiapnya berdoa, ya Tuhan, selamatkanlah hamba. Gunung-gunung seperti cabutan bulu, berhamburan dan berubah menjadi cairan. Akibat takutnya dari jahanam, maka jahanam yang mengaung sekali itu dipertahankan oleh 70.000 malaikat pemegang kendalinya hingga diajukan kepada Allah, lalu diseru, hai jahanam, berkatalah. Maka sahutnya, la ilaha illallah, demi kemuliaan dan keagunganmu, saat ini aku akan membalas para makhluk pemakan rezekimu, tetapi tidak menyembah kepadamu. Siapa saja tidak akan selamat dariku, kecuali yang engkau izinkan. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, apa maksudnya engkau izinkan ya Jibril? Jawab Jibril, umatmu yang yakin dengan la ilaha illallah diizinkan melewatinya atau selamat darinya. Sabda beliau, Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah, pemberi ilham syahadat la ilaha illallah. Itulah kata-kata yang akan menyelamatkan kita ketika kita besok ditimbang amal baik dan buruknya di hadapan Allah. Maka diperintahkan, dianjurkan oleh Rasulullah supaya ketika kita di dunia untuk memperbanyak ucapan la ilaha illallah di setiap hari, baik siang maupun malam. Hendaklah memohon kepada Allah agar tidak sampai iman kita terlepas darinya, dan peliharalah dirimu agar tidak sampai berbuat maksiat. Karena tidak sedikit orang yang mengucapkan kalimat tersebut, tetapi di akhir hayatnya imannya lepas. Akibat perbuatan jahatnya, akhirnya mati kafir. Sungguh tiada kecelakaan yang lebih besar dibandingkan dengan semula menyatakan Islam, lalu di akhir hayatnya menjadi kafir. Itulah suatu kerugian yang besar yang tiada terhingga. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk selalu membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu di setiap saat, di setiap waktu, ketika kita luang, ketika kita sedang tidur, sebelum tidur, menjelang tidur, kita selalu dianjurkan untuk membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan ikhlas, dengan sadar dan pengakuan yang tulus dari hati kita, menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Zikir pendek itu yang akan menyelamatkan kita dari siksaan api neraka. Maka berbahagialah kita yang saat ini sudah dalam keadaan beriman, sudah dalam keadaan Islam. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan diri, melaksanakan hal yang akan kita lakukan, yaitu besok di alam baka atau di yaumul mahsyar besok, saat dosa dan kesalahan serta kebaikan kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sedikit amalan yang baik kita lakukan
dan jarang orang mengetahui. Karena selama ini orang hanya mengatakan, kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa mengetahui maksud dan tujuannya. Maka saat ini berbahagialah bahwa ternyata kalimat yang pendek itu bisa menyelamatkan kita atau menyengsarakan kita. Tetapi syaratnya kita supaya pada akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi yang pendek, singkat seperti ini tentang la ilaha illallah bisa diamalkan setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan untuk selalu mengucapkan itu, baik ketika terjaga maupun sedang dalam keadaan menjelang tidur dan bangun tidur. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kesalahan, mohon maaf, karena semata-mata itu kesalahan kami, dan ada benarnya semata-mata karena Allah. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.